Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Captain America Brave New World, terkhusus di bagian post credit scene-nya. Yang dimana ternyata The Leader alias Sam Stearns bisa mengetahui soal multiverse Marvel yang akan hancur di masa depan. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah makhluk gamma seperti dia bisa mengetahui soal multiverse Marvel? Agak aneh ya. Tapi let's see, kita akan bahas di video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Dalam post credit scene-nya, akhirnya The Leader alias Sam Stearns yang merupakan villain utama di film Captain America Brave New World ini akhirnya tertangkap dan dipenjara di sebuah penjara The Raft setelah upayanya yang udah berhasil mengubah dari Silver Cross menjadi Red Hulk di hadapan dunia Amerika Serikat. Yang dimana buat kalian yang masih lupa bahwa Sam Stearns alias The Leader ini adalah orang yang selama ini yang membantu Bruce Banner dalam usahanya untuk menghilangkan alter egonya sebagai Hulk dalam dirinya di film The Incredible Hulk tahun 2008 dalam MCU fase pertama. Dan akhirnya dia terkena darah Hulk di kepalanya setelah dia mengubah Emil Blonsky berubah menjadi Abomination, hingga hal itu akhirnya berubahnya menjadi makhluk yang paling cerdas dalam dunia MCU. Dalam film ini terungkap bahwa The Leader udah dipenjara oleh Thaddeus Talbot Ross selama 16 tahun lamanya setelah dia memanfaatkan si Stearns ini untuk menyembuhkan penyakit jantungnya dan memberikannya harapan palsu bahwa dia akan bebas setelah dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat dan sembuh dari penyakit jantungnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu Stearns berusaha untuk meracuninya dengan cara memberikannya obat pil yang berisi radiasi gamma untuk merubahnya meralahan menjadi Red Hulk selama 16 tahun untuk menghancurkan reputasinya sebagai presiden di hadapan publik. Akhirnya semua planningnya berhasil dengan sempurna. Dan dia akhirnya sukarela menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian karena pertujuannya udah berhasil dilaksanakan. Dalam post credit scene-nya, ketika dia berada di penjara The Raft, Sam Wilson mengunjunginya dan dia berkata kepadanya bahwa dia udah melihat semua berbagai macam perhitungan probabilitas yang akan terjadi untuk perang multiverse Marvel yang akan datang. Waduh, akhirnya The Leader udah mengkalkulasikan bahwa dia udah melihat semua berbagai macam probabilitas yang akan terjadi bahwa Marvel akan mengalami kehancuran dalam segi tema multiverse. Apa aja? Yuk kita bahas. Come and get me! Yang pertama adalah neraka bawah multiverse Green Door. Seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang MCU mengembangkan sebuah proyek film yang bernama World War Hulk, yang dimana di kisah komiknya aja World War Hulk ini akan berpusat kepada Hulk yang dibuang oleh Illuminati di sebuah planet bernama planet Sakaar dan akan kembali menyerang bumi sebagai bentuk balas dendamnya. Tapi di versi MCU sepertinya akan dibuatkan lebih berbeda, yang dimana Hulk sekarang udah damai di bumi dan bahkan dia udah punya anak yang bernama Scar sejak kisahnya di film Thor Ragnarok. Jikalau begitu, maka bisa jadi konsepnya akan mengarah kepada neraka paling bawah dalam multiverse, yaitu Green Door, yang dimana Green Door ini adalah portal yang menyambungkan makhluk-makhluk yang udah pernah terkena sebuah sinar radiasi gamma, dan jiwa mereka akan masuk ke portal Green Door tersebut jika mereka sudah mati. Dan mereka semuanya bisa dibangkitkan kembali oleh The Leader yang punya akses penuh ke sana. Oke, semisalkan kita ambil contoh ya, She-Hulk mungkin mati, atau Abomination mati, atau Red Hulk mati. Jikalau mereka mati, maka The Leader yang punya akses ke Green Door ini bisa membangkitkan mereka kembali dari kematian dengan ingatan yang benar-benar baru. Karena memang hal ini pernah dikisahkan dalam komik Avengers Is nomor 684 yang dirilis pada tahun 2018. Yang dimana konsep ini digunakan ketika Hulk mengakses Green Door dan bertemu dengan sang penguasanya yang bernama One Below All, kebalikan dari One Above All, sang penguasa multiverse Marvel paling atas. Sebenarnya mereka berdua ini adalah beda entitas ya,
kalau One Above All itu adalah makhluk yang menjaga semua kedamaian yang ada di multiverse, sedangkan One Below All ini berusaha untuk menghancurkan dan juga mengambil alih multiverse. Sekali lagi ya, ini adalah konsep neraka paling bawah dalam multiverse. Jadi ininya kayak sebuah dunia neraka tapi diisi oleh semua makhluk-makhluk yang pernah terkena sinar radiasi gamma. Di sini peran The Leader di versi komiknya, dia pernah membangkitkan semua makhluk-makhluk yang pernah terkena sebuah sinar radiasi gamma yang udah pernah mati di dunia utama. Dan bahkan dia sendiri juga pernah mati dan masuk ke Green Door yang satu ini. Tapi uniknya adalah The Leader ini bisa manipulasi hal itu dengan kepintarannya, sehingga ingatan lamanya masih ada dan tetap eksis. Nah, kalau misalkan hal ini akan terjadi di MCU, itu adalah perang semua para makhluk gamma di World War Hulk nanti, itu semua bakal lebih pecah sih. Makanya namanya adalah film World War Hulk, tapi dengan konsep yang berbeda yang melibatkan One Below All dan juga semua makhluk-makhluk gamma yang ada pada universe Hulk di Marvel yang satu ini. Tapi lagi-lagi hal itu akan bertabrakan dengan konsep Avengers Doomsday dan juga Secret Wars yang lagi dikerjakan oleh pihak Marvel Studios yang gak ada hubungannya sama sekali dengan Green Door. Karena lagi-lagi di MCU, makhluk yang pernah terkena sebuah sinar radiasi gamma, mereka nggak pernah diceritakan memiliki sebuah akses ke Green Door yang terhubung dengan neraka multiverse. Yang tentu saja hal ini akan bertabrakan dengan idenya Kevin Feige itu sendiri dalam film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. But ya, lagi-lagi ya, mungkin hal ini akan bisa disinggung ke filmnya World War Hulk mendatang jikalau hal itu akan bisa kesampaian, oke? Tapi so far, gimana pendapat kalian mengenai Green Door ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Nah, di sini kita juga ada opsi kedua, yaitu adalah Avengers versus X-Men. Nah, kok bisa? Seperti yang kalian tahu ya, bahwa MCU sekarang udah perlahan memunculkan X-Men dari universe alternatif. Seperti contoh, ada Professor X di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lalu juga ada Wolverine dan juga Gambit di film Deadpool and Wolverine, dan juga Beast yang menolong Monica Rambeau dalam post-credit scene The Marvels. Bahkan Miss Marvel alias Kamala Khan di MCU, dia udah dianggap sebagai mutant, dan juga Namor the Submariner yang dikisahkan sebagai mutant pertama paling tua di MCU Earth 616 di film Black Panther Wakanda Forever. Tapi gini, coba kita fokus kepada ide plot cerita dalam film The Marvels, yang dimana Monica Rambeau terjebak di universe X-Men yang ternyata sejajar dengan MCU Earth 616. Jadi X-Men yang akan muncul di MCU untuk bertempur melawan Avengers Earth 616 itu adalah X-Men The Universe yang diinggapi oleh Monica Rambeau di post-credit scene The Marvels, yang dimana ini tentunya akan membuatkan sebuah terjadinya peristiwa incursion seperti yang pernah dibuatkan oleh Reed Richards varian dari Earth 838 dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan ini juga nyambung kepada filmnya Captain America Brave New World itu sendiri, yang dimana sekarang Sam Wilson ditugaskan untuk membangun kembali Avengers dengan generasi yang baru, yang dimana sekarang Avengers era lama sudah gak aktif akibat perjanjian Sokovia Accords tersebut. Makanya kemungkinan yang akan terjadi adalah ketika X-Men datang ke Earth 616 untuk memulangkan Monica Rambeau ke tempat asalnya, para Avengers yang melihat hal itu menilainya sebagai sebuah ancaman yang sangat besar. Nah, sebenarnya mereka cuma salah paham aja. Tapi dan setelah sebuah titik perpecahan antara Avengers dan juga X-Men, karena Avengers berpikir jika X-Men datang ke sini, jangan-jangan mereka mau mengambil alih universe mereka lagi, seperti yang pernah kita lihat dalam film Avengers tahun 2012 dengan invasi yang hampir serupa. Jikalau begitu, maka yang akan terjadinya sebuah peristiwa yang bernama peristiwa incursion, yang dimana universe X-Men ini akan menghilang dan bertabrakan dengan Earth 616 MCU, yang dimana bisa jadi ya di film ini Avengers akan ditomba oleh Doctor Doom, yang dimana wajahnya hampir serupa dengan Tony Stark yang mereka kenal, yang dimana mereka pikir bahwa itu adalah orang baik dari universe alternatif, yang mungkin di film ini dia akan mengatakan X-Men ini adalah ancaman, bunuh mereka semua. Tapi mereka nggak tahu kalau X-Men kesana itu hanya untuk mengenal mengenai konsep multiverse yang terjadi dan juga memulangkan Monica Rambeau ke tempat asalnya. Kalau kejadian itu pasti bakal lebih pecah sih. Karena lagi-lagi ini juga nyambung kepada proyeknya Avengers Doomsday,
yang dimana Dr. Doom versi RDJ ini akan dikisahkan lebih jauh lagi sebagai ancaman yang sangat serius dari multiverse Marvel itu sendiri, dengan cara dia akan berdomba antara Avengers Earth 616 dan juga X-Men The Universe Alternatif. Maka akan terjadinya sebuah peristiwa incursion, yaitu ada peristiwa tabrakan antar multiverse seperti diterapkan oleh Dr. Doom versi RDJ selama ini. Itu pasti bakal dipecat dan juga masih masuk kepada proyeknya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang ya. Tapi well, lagi-lagi guys ya, ini cuman teori liar aja yang bisa gue kumpulkan untuk kalian mengenai konsep Green Door ataupun Avengers vs X-Men. Well, lagi-lagi it's just a theory man, yang dimana gue sebagai fans juga cukup senang mengenai teori yang satu ini karena semuanya sudah ada landasannya yang disediakan oleh MCU ke project Marvel selanjutnya yang berkaitan juga dengan project Multiverse Saga. Oke? We were hoping you could tell us. You somehow crossed through a tear in space-time, which is of course impossible. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten-konten terbaru untuk kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.